kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan tips ya, bagaimana sih caranya untuk membaca voltase maupun ampere pada sebuah baterai lithium ya teman-teman ya, atau yang biasa kita sering sebut dengan baterai yang bisa dicas ya. Biasanya baterai ini biasa diaplikasikan di sebuah alat-alat power tool, laptop, dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, jadi pada sebuah susunan baterai ini terdiri dari dua rangkaian, yang dari masing-masing rangkaiannya itu yang akan nantinya menentukan dari nilai voltase dan nilai ampere pada sebuah baterai ya. Nah, di depan kita ini ada sebuah baterai dari Impact JLD ya teman-teman ya. Jadi ini untuk perwakilan dari baterai-baterai yang lain lah ya teman-teman. Nah, ini ada sebuah baterai yang udah kita ganti baterainya ya. Dan ini nggak ada pelat tipisnya ya, jadi kita gunakan serat ataupun serabut kabel untuk kita solder ataupun kita hubungkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu gimana sih cara membaca voltase ataupun membaca ampernya. Oke, jadi kita gunakan tipe baterai yang bekas pakaian dari baterai Impact JLD ini ya teman-teman ya, dengan kodenya. Jadi ini kodenya mungkin dari power tool yang lain sama ya teman-teman ya. Jadi kodenya 18650 1500 mAh dan 3,7 volt. Nah, untuk seri 18650 ini biasanya perwakilan dari ukuran ataupun diameter baterainya ya teman-teman ya. Nah, ini kita ukur. Kalau diameternya itu kita ukur memang angkanya di 18 mili teman-teman. Ini maaf ya agak silau ya teman-teman. Nah, 18 mili. Dan untuk 65 nya ataupun 650 itu panjang dari si baterai ini, awas konslet ya, tuh ya 65, karena ini ada casingnya lebih tinggi jadi terlihatnya kita hitung 66 mili. Nah, kalau kosongnya kita juga nggak paham, jadi monggo kalau teman-teman yang lebih paham tentang baterai ini monggo di komen ya. Nah, jadi untuk kapasitas 1500 mAh ini, kalau teman-teman yang nggak asing dengan aki sepeda motor, bisa kita artikan kalau kita ubah menjadi ampere ini di angka 1,5 ampere ya. Biasanya kan kalau di aki sepeda motor itu paling rendahnya itu 3 ampere ataupun 3,5 ampere ya teman-teman ya, dan paling tingginya itu kalau tidak salah sampai 10 ampere, dan voltasenya ini 3,7. Untuk full charge-nya baterai ini udah kita ukur ya teman-teman. Untuk full charge-nya itu di angka genepnya itu 4 volt ya. Jadi dia bisa mencapai 4 volt. Karena mungkin di atas 3,5 otomatis kalau di charger penuh akan mendapat nilai 4 volt ya teman-teman. Untuk nilai ampernya ini kalau kita bandingkan dengan aki di sepeda motor itu, setiap baterai ini termasuk besar ya teman-teman. Ukuran ampernya bisa mencapai 1,5 ampere. Nah, sekarang pada sebuah susunan baterai ini itu ada dua rangkaian yang diaplikasikan teman-teman. Jadi itu akan menentukan nilai voltase dan nilai si ampere tersebut ya. Oke, jadi sekarang kita jelaskan rangkaian apa aja sih yang menentukan voltase ataupun ampere. Kalau untuk rangkaian itu mungkin nggak asing di telinga teman-teman, yaitu sebuah rangkaian seri dan paralel ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk rangkaian paralel di sebuah ataupun di setiap baterai ini kan pasti ada kutub positif dan negatif ya. Nah, jadi ini kita contohkan hanya dua baterai ya teman-teman. Jadi kalau rangkaian paralel itu kan ketemunya dia kutub positif bertemu dengan positif dan negatif bertemu dengan negatif. Ini kita satukan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian paralel ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk rangkaian seri seperti ini, jadi positif ketemu dengan negatif, dan ujungnya kutubnya nantinya yang digunakan bagian bawah dan bagian atas ini. Nah, ini rangkaian seri. Kalau untuk rangkaian paralel seperti ini, jadi ini digabung disatukan, ini disatukan, kutubnya gini, kabel yang keluar ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah rangkai seperti ini misalnya paralel, nah ini apa yang terjadi, karena dari masing-masing baterai ini kan mAh nya ataupun voltasenya itu punya nilai sendiri ya dari setiap baterai. Nah teman-teman, kalau untuk rangkaian paralel ini yang akan berubah itu nilai dari ampernya teman-teman, bukan voltasenya. Jadi kalau kita satukan seperti ini ampernya akan berubah. Misalnya kita contohkan dari 1500 nantinya akan bertambah menjadi 3000 mAh. Kalau untuk voltase masih tetap di angka
3,7 volt ya teman-teman ya, paham ya. Nah kalau untuk yang rangkaian seri ini akan merubah nilai dari voltase tersebut. Kalau untuk ampere tetap di angka 1500 mAh dan voltasenya nantinya akan bertambah menjadi kita contohkan ini 4 volt jadi 8 volt ya dari 2 buah baterai ini teman-teman. Nah sampai sini paham ya. Oke, sekarang kita coba ke pengukuran dari rangkaian seri ini. Kalau paralel kan ini kita butuh kabel ataupun plat ya untuk menyatukan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ukur nilai dari rangkaian serinya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk rangkaian seri kutub positif dan negatif bertemu ya. Jadi kita gabungkan memanjang seperti ini. Nah, sekarang kita ukur voltasenya di angka berapa. Oke, jadi voltasenya kita ukur dengan rangkaian seri. Tuh bertambah ya teman-teman, voltasenya di angka 7,8. Tuh 7,8 karena baterai ini kan kira-kira voltasenya di kisaran 3,7 ya, bener ya. Nah, 3,5 berarti 7. Nah, kurang lebih. Jadi kalau ini baterai ini full charge bisa di angka 8 volt ya teman-teman, kan ini hampir mendekati 8 volt, 7,8. Nah berarti kalau untuk rangkaian seri kan seperti di awal yang udah kita jelaskan, dia akan menambah nilai voltasenya. Namun kalau untuk ampere tetap di angka 1,5 ampere ataupun di angka 1500 mAh ya teman-teman. Kalau kita jadikan ampere kan berarti 1,5 ampere. Nah bagaimana dengan rangkaian paralel? Nah paralel kan yang seperti ini. Jadi ini kita satukan dulu ya menggunakan serabut kabel aja teman-teman, karena kita nggak punya platnya ya. Oke, coba kita solder dulu teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira kita satukan seperti ini aja ya. Yang penting bisa menyatukan 2 buah baterai. Dan sekarang kita lihat nilai voltasenya ada di angka berapa teman-teman. Kalau kita rangkai secara seri tadi kan voltasenya bertambah ya. Dan ini kita lihat nilai voltasenya. Tuh 3,9. Jadi nggak bertambah ya untuk nilai voltasenya, melainkan ampernya yang bertambah dari 1500 menjadi 3000 mAh. Tuh, kalau tadi kan kalau kita rangkai secara seri voltase bertambah ya menjadi berapa tadi ya, 7,8 ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita rangkai paralel seperti ini nilai voltasenya masih tetap. Tuh, jadi ampernya yang bertambah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Itu berlaku untuk aki sepeda motor pun sama ya. Kalau kita mau jumper aki misalnya aki nggak kuat, nah itu hanya ampernya saja yang bertambah, tapi kalau untuk nilai voltasenya masih sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke pengukuran baterai dari Impact JLD. Nah mungkin teman-teman nggak asing dengan Impact ini ya. Nah kalau kita lihat dari kemasannya, packing baterainya ini logonya sangat tua ya, 48V, ada F nya, cuman kita nggak tahu pengertian dari pabriknya sana ya, entah ini 48 volt cuman ada F nya ini apa, kita nggak paham ya teman-teman ya. Jadi kalau secara umum kan kita taunya 48 volt, voltasenya ini sangat besar sekali ya teman-teman ya. Sekarang kalau untuk secara awamnya kita ngukur voltasenya ini benar nggak sih 48 volt. Nah teman-teman langsung ukur aja menggunakan avometer di volt DC ya teman-teman ya. Sekarang kita ukur deh, gini aja deh. Nah kita lihat tuh voltasenya hanya 20,28, karena kalau kita baru full charge ini di angka 20,80 sekian ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membacanya untuk nilai baterai ini hanya kapasitasnya mencapai 20 volt. Dan kalau kita perhatikan lagi, kita hitung-hitung lagi, nah ini ada yang sudah kita bongkar isi dalemannya ya teman-teman ya. Nah dari sini kita bisa menghitungnya teman-teman. Oke, sekarang kita ke penghitungan rangkaian baterai ini ya. Ini udah kita bongkar ya teman-teman ya. Dan sebelumnya memang Impact ini ada masalah, saya pikir baterainya ternyata bukan baterainya. Nah ini udah terlanjur kita ganti ya teman-teman. Nah sekarang kita bisa membacanya kalau kita sudah tahu rumusnya teman-teman, rumus dari rangkaian tersebut ya. Nah jadi kalau kita lihat dari susunan baterai ini, jadi ada 2 rangkaian yang dipakai teman-teman, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, maksud paralel itu yang sini, yang atas bawah ini kan kutubnya sama, positif dan negatif kita satukan. Nah jadi
nilai ampere bertambah, cuman voltasenya masih kita anggap aja 4 volt ya teman-teman ya. Kita anggap 4 volt. Jadi setiap susunan ke atas ini bernilai 4 volt dan ampernya 3000 mAh. Karena 1500 kita tambah 2 menjadi 3000 ya. Dan di bagian sini pun masih sama, susunannya sejajar, negatif-negatif, dan yang dibaliknya juga positif-positif. Dan yang berikutnya pun sama, kita lihat dulu ya susunannya dulu, yang atas dan bawah itu sama ya sejajarnya ya, negatif negatif, positif positif, dan yang terakhir juga positif positif. Nah berarti setiap baris ini, baris ke atas ini bernilai voltasenya itu kalau kita ukur masih di angka 4 volt teman-teman, cuman ampernya bertambah ya jadi 3000. Kalau voltase masih 4 volt, jadi 4 volt, 4 volt, 4 volt, 4 volt, dan 4 volt. Nah jadi masing-masing 4 volt. Nah supaya bisa sampai 20 volt, nah digabungkanlah rangkaian yang kita sebut tadi dengan rangkaian seri, positif ketemu dengan negatif. Nah kan kalau rangkaian seperti ini kan gini nih teman-teman. Nah ini kita contohkan seperti ini aja deh. Misal ini negatif ya, negatif yang di baris kedua, dan ini yang baris pertama kan positif seperti ini, udah di paralel ya rangkaiannya, dan ini sama masih di paralel semua. Dan supaya bisa dibuat seri maka disatukanlah seperti ini. Nah kan gini jadi angka seri, makanya dibuatlah penghubungnya seperti kabel ataupun plat, karena kalau bawahnya kan plat seperti ini ya teman-teman ya, plat tipis tuh, makanya jadi rangkaian seri. Jadi baris kedua ini jadi terhubungnya kalau kita ibaratkan kita tarik garis panjang seperti ini teman-teman. Nah gitu ya, jadi kita belah menjadi seperti ini, disatukanlah oleh plat ataupun kabel gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kan di sini sudah bisa kita nilai rangkaian serinya ini berarti positif, kita geser berarti ketemunya gini, dan yang ini baliknya ini positif, kita tarik lagi ke sini, nah, ketemu rangkaian seri lagi, dan berikutnya pun gitu, positif kan terhubung dan negatif. Makanya kalau kita tarik panjang ini sangat panjang sekali teman-teman, bisa mungkin seginian ya. Jadi supaya lebih ringkas makanya dikoneksikan dengan plat, karena ini kita adanya kabel ya teman-teman ya. Nah dari sini kita bisa menghitung, nah, dari masing-masing voltase tadi kan nilainya 4. Nah ini ada 1 2 3 4 dan 5. Nah kalau kita kalikan 5 kali 4 berarti 20. Nah sesuai dengan voltase yang kita ukur tadi teman-teman. Nah jadi berapa bang nilai mAh nya? Nah kalau untuk nilai mAh nya teman-teman kan tadi setiap baris ini, baris yang sudah di paralel ini kan bernilai 3000 mAh. Kalau kita buat ampere berarti 3 ampere ya. Nah sampai sini paham ya teman-teman tentang pembacaan dari rangkaian susunan baterai ini. Jadi untuk nilai berapa volt teman-teman sudah bisa menghitungnya kalau sudah kita lihat seperti ini. Ini yang sisi sebelah sini ketemu positif-positif berarti ini dibuat dengan paralel. Nah tapi disambung lagi kabel dengan ini, oh berarti diserikan. Kalau kita geser, kita tarik panjang kan seperti ini. Begitupun dibaliknya, ini ketemunya kan di sini. Nah positif dan negatif. Kalau kita tarik panjang lagi, tekuk, ketemu rangkaian seri ya teman-teman ya. Jadi itu akan menambah nilai voltase 4 4 4 4 4 jadi 20 voltase teman-teman. Nah kalau teman-teman mau naikin lagi menjadi misal 40 voltase ya, ini 20 volt, berarti kita butuh 20 volt lagi. Nah berarti kita butuh rangkaian seperti ini lagi teman-teman tuh ya. Kalau nilai ampere yang nggak mau ditambah, ya udah cukup serikan hanya 5 baterai ini, cuman kan nggak imbang karena ini ampere bertambah semua. Sudah ada yang dibuat dengan rangkaian paralel karena untuk menambah ampernya gitu ya teman-teman ya. Nah oke paham ya teman-teman ya, dan semoga bermanfaat. Oke mungkin itu aja yang bisa kita bagikan buat teman-teman, tips ringan untuk cara membaca nilai voltase dan ampere pada sebuah baterai.
Oke, mungkin cukup sampai di sini, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, mohon dukungannya supaya channel kami lebih berkembang lagi ya. Dan mohon di komen masukannya, saran-sarannya apa saja yang membuat teman-teman lebih nyaman lagi untuk nonton di channel ini, atau butuh masukan dari teman-teman untuk supaya kita lebih maju lagi teman-teman. Dan seperti biasa mohon dukungannya dengan cara subscribe dan klik lonceng ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga setelah klik lonceng teman-teman klik yang tulisan semua, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya juga ya. Dan di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook ataupun WhatsApp ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bagikan orang lain itu bermanfaatkan, menjadi berkah buat teman-teman sendiri ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.